Perasaan bahagia yang tulus membuncah di dalam dadaku. Senyum tak henti-hentinya terukir di bibirku sepanjang pagi. Hari ini, aku, Alina, memutuskan untuk melakukan perjalanan yang sudah lama ku nantikan. Aku akan mengunjungi Rani, teman baikku yang sudah kuanggap seperti saudara kandung. Rani adalah putri dari almarhumah bibiku, adik dari ibuku. Kehidupan mereka tidak pernah mudah. Sejak dulu, keluarga mereka hidup dalam kesederhanaan, bahkan terkadang kekurangan. Aku yang diberi anugerah kelebihan materi oleh Tuhan, selalu berusaha membantu mereka. Aku menyekolahkan Rani hingga sarjana, memberinya modal usaha kecil-kecilan, dan selalu ada untuknya saat dia membutuhkan. Hubungan kami lebih dari sekadar sepupu, kami adalah sahabat. Beberapa bulan lalu, Rani menikah. Aku ingat betul hari itu. Dia meneleponku dengan suara ragu, mengatakan bahwa dia akan menikah secara sederhana. Sangat sederhana, katanya. Hanya syukuran kecil di rumahnya yang jauh di pinggir kota, dihadiri ayah ibunya dan beberapa kerabat dekat. Maaf ya, nah. Aku nggak bisa undang kamu. Jauh banget, dan ini cuma syukuran kecil, katanya waktu itu. Aku memakluminya. Mungkin dia malu dengan keadaannya. Aku tetap mengirimkan amplop tebal dan beberapa perhiasan sebagai hadiah pernikahan. Aku hanya ingin dia bahagia. Dia bilang suaminya adalah pria baik-baik, seorang karyawan swasta yang dia kenal di tempat kerja sebelumnya. Dan kemarin, ibuku pulang dari arisan keluarga dengan membawa kabar gembira. Alina, tadi ibu ketemu sama budemu. Katanya Rani sudah melahirkan, loh. Anaknya laki-laki, sehat. Hatiku langsung melonjak gembira. Ya Tuhan, sahabatku sudah menjadi seorang ibu. Aku harus menemuinya. Aku harus memberinya selamat secara langsung. Pagi ini, aku sibuk bukan main. Aku pergi ke butik perlengkapan bayi termewah di kota. Aku tidak peduli soal harga. Aku memborong semuanya. Baju-baju bayi dari katun impor, kereta dorong yang kokoh, box bayi lipat, mainan edukasi, dan segala perlengkapan ibu dan anak yang bisa kubayangkan. Mobilku penuh dengan kotak-kotak kado berbungkus pita cantik. Aku ingin Rani tahu betapa aku ikut berbahagia untuknya. Satu-satunya yang sedikit mengurangi kebahagiaanku adalah ketiadaan Dimas, suamiku. Ponselku bergetar. Nama, Dimas, tertera di layar. Aku buru-buru mengangkatnya. Halo, Mas? Sapaku, sedikit berharap. Yah, nah. Ada apa? Aku lagi sibuk. Suaranya terdengar datar dan jauh. Selalu seperti itu akhir-akhir ini. Oh, enggak ada, Mas. Cuma mau kasih tahu, aku hari ini mau ke rumah Rani. Mau jenguk bayinya. Kamu beneran enggak bisa pulang? Tanyaku, meski sudah tahu jawabannya. Terdengar helaan napas berat di seberang. Alina, aku sudah bilang kan? Ini dinas luar kota. Proyek besar. Nggak bisa ditinggal. Ini sudah sebulan aku di sini, kerjaanku masih banyak. Sebulan? Ya, sudah genap 30 hari Dimas pergi. Ini adalah dinas luar kota, terlama yang pernah dia lakukan. Biasanya, paling lama hanya seminggu. Dimas adalah pria yang kuangkat dari nol. Dulu dia hanya seorang staf biasa di perusahaan konstruksi milik ayahku. Aku jatuh cinta pada kegigihan dan sikap manisnya. Setelah kami menikah, aku, sebagai pewaris tunggal, memberinya jabatan mentereng, direktur operasional. Aku memberinya rumah mewah, mobil sport, dan kehidupan yang tak pernah dia bayangkan. Tapi 6 bulan terakhir, segalanya berubah. Dimas menjadi dingin. Dia tak lagi menyentuhku dengan mesra. Dia sering pulang larut malam dengan alasan rapat. Dia menjadi cuek pada Rian, putra kami yang berusia 4 tahun. Dia bahkan mulai jarang memberikan uang belanja, padahal semua fasilitas itu datang dariku. Aku merasa aneh. Kenapa dia harus menahan uang nafkah, padahal gajinya yang selangit itu pun berasal dari perusahaanku? Oh, ya sudah kalau gitu, Mas. Jaga kesehatannya, kataku, mencoba menelan kekecewaan. Ya, hati-hati di jalan. Salam buat Rani. Telepon ditutup. Klik. Aku memandang layar ponselku yang menghitam. Bahkan ucapan, salam buat Rani, itu terdengar begitu mekanis, tanpa emosi.
Aku menggelengkan kepala, berusaha mengusir pikiran negatif. Hari ini adalah hari bahagia untuk Rani. Aku tidak boleh merusaknya dengan masalah rumah tanggaku sendiri. Ibu, Alina titip Rian, ya? Mungkin Alina pulang agak malam. Perjalanannya jauh, kataku pada ibuku yang sedang bermain dengan cucunya di teras. Iya, sayang. Hati-hati kamu nyetir sendiri. Jauh itu rumah budemu. Sudah, Rian biar sama Oma. Sampaikan selamat dari Oma ya buat Rani, kata ibuku lembut. Aku mencium pipi Rian dan ibuku, lalu masuk ke dalam mobil. Dengan memutar lagu-lagu ceria, aku mulai mengemudikan mobilku, menembus kepadatan kota, menuju jalan antar kota yang panjang. Perjalanan itu memakan waktu hampir 3 jam. Jalanan yang tadinya mulus berubah menjadi bergelombang. Aku harus melewati pedesaan, sawah-sawah, dan jalan kecil yang hanya cukup untuk 2 mobil. Akhirnya, aku sampai di sebuah perkampungan padat. Sesuai alamat yang diberikan ibuku, aku berhenti di depan sebuah rumah sederhana bercat hijau pudar. Di terasnya ada jemuran baju bayi yang mungil-mungil. Hatiku menghangat. Ini pasti rumahnya. Aku memarkir mobilku agak jauh, karena jalan di depan rumahnya terlalu sempit. Dengan susah payah, aku mulai mengeluarkan kado-kado yang kubawa. Ukurannya besar-besar. Aku terpaksa membawanya satu persatu. Permisi, Rani, panggilku sambil mengetuk pintu kayu yang sedikit reot itu. Tak ada jawaban. Aku mendengar sesuatu dari dalam. Bukan suara tangis bayi, tapi tawa. Tawa seorang pria dan wanita yang terdengar begitu lepas dan bahagia. Ah, mungkin mereka di dalam, sedang bercanda dengan bayinya. Aku tersenyum. Rani, ini aku. Alina, panggilku lagi, sedikit lebih keras. Pintu itu tidak terkunci rapat. Sedikit terdorong oleh ketukanku, pintu itu berderit dan terbuka beberapa senti. Aku mendorongnya pelan. Permisi? Langkahku terhenti di ambang pintu. Kado pertama yang kupegang, sebuah boks berisi mainan edukasi mahal, jatuh dari pelukanku. Bruk. Suaranya cukup keras, memecah keheningan yang tercipta tiba-tiba. Tawa yang tadi kudengar langsung lenyap. Di ruang tamu yang sempit itu, pemandangan di depanku membekukan darahku. Di sana, di atas karpet tipis, duduk seorang wanita yang sangat kukenal. Rani. Dia terlihat berbeda, lebih berisi, lebih bersinar. Dia sedang menyandarkan kepalanya di bahu seorang pria. Pria itu adalah Dimas. Suamiku. Pria yang seharusnya berada ratusan kilometer jauhnya untuk dinas luar kota. Pria yang tak pulang selama sebulan. Dia ada di sini. Memakai kaos oblong santai dan celana kolor. Di pangkuannya, terbaring seorang bayi mungil berbalut bedong. Dimas sedang menimang bayi itu dengan gerakan yang penuh kasih sayang. Gerakan yang tak pernah lagi dia tunjukkan pada Rian, anaknya sendiri. Dia menatap bayi itu dengan tatapan memuja, lalu mencium keningnya dengan lembut. Anak papa yang pintar, ya, jangan rewel. Kasihan mama, gumam Dimas. Jantungku serasa berhenti berdetak. Waktu seakan berhenti. Udara di sekitarku terasa menguap. Sakit, perih, sesak. Aku tidak bisa bernapas. Mereka berdua, Dimas dan Rani, mendongak bersamaan saat mendengar suara kadoku jatuh. Mata mereka membelalak. Wajah mereka pucat pasi. Kebahagiaan yang tadi terpancar di wajah mereka langsung tergantikan oleh kepanikan dan rasa terkejut yang luar biasa. Ah, Alina? Suara Rani bergetar hebat. Alina kakak? Dimas tergagap. Dia refleks berdiri, membuat bayi di pangkuannya sedikit terkejut dan mulai merengek. Duniaku runtuh saat itu juga. Waktu seakan berhenti berdetak. Yang tersisa hanyalah 3 pasang mata yang saling terkunci dalam kengerian. Mata Rani, yang membelalak ngeri. Mata Dimas, yang pucat pasi penuh kepanikan. Dan mataku, yang aku yakin, sudah tak lagi memancarkan kehidupan, hanya kekosongan dan rasa sakit yang ngilu. Bayi dalam gendongan Dimas, mungkin merasakan ketegangan yang mencekam di ruangan itu, mulai merengek pelan. Suara rengekan itu, suara kehidupan baru yang seharusnya membawa sukacita, justru menjadi palu godam yang menghancurkan sisa-sisa hatiku. Ah, Alina? Suara Rani bergetar hebat.
Dia melepaskan kepalanya dari bahu Dimas, tangannya berusaha menutupi daster rumahannya yang sedikit terbuka di bagian dada. Alina, kakakmu sedang apa di sini? Dimas tergagap. Pertanyaan bodoh macam apa itu? Dia refleks berdiri, membuat bayi di pangkuannya menangis lebih kencang. Dia tampak kikuk, bingung, panik. Seorang direktur gagah yang biasa memimpin rapat ribuan orang, kini tampak seperti pencuri yang tertangkap basah. Aku tidak bisa menjawab. Tenggorokanku tercekat. Kado pertama yang kupegang, boks berisi mainan edukasi, sudah tergeletak di lantai tanah yang beralaskan tikar plastik tipis. Kontras yang menyakitkan dengan lantai marmer di rumahku. Nah, Alina, ini enggak seperti yang kamu lihat, nah. Rani mulai merangkak pelan ke arahku, air matanya mulai menggenang. Bukan? Akhirnya, satu kata berhasil keluar dari bibirku. Suaraku serak, kering, dan terdengar asing di telingaku sendiri. Bukan seperti yang kulihat? Aku menatap mereka bergantian. Dimas, suamiku. Rani, sahabatku, sepupuku. Lalu, apa yang kulihat, Rani? Apa? Alina, Mas bisa jelaskan. Dengerin Mas dulu. Dimas melangkah maju, tangannya masih kaku mencoba menenangkan bayi yang kini menangis kencang. Jelaskan? Aku tertawa. Suara tawa yang keluar adalah tawa paling mengerikan yang pernah kudengar. Tawa orang gila yang patah hati. Jelaskan. Apa? Jelaskan kalau, dinas luar kota, kamu selama sebulan ini, adalah di sini. Aku menunjuk ke sekeliling ruangan sempit dan pengap itu. Ini kantor barumu, Mas? Ini, proyek besar, yang kamu bilang gak bisa ditinggal. Mataku beralih ke Rani, yang kini tertunduk, bahunya berguncang hebat. Dan kamu, Rani? Ini suamimu? Pria, karyawan swasta, yang kamu bilang menikahimu secara sederhana? Ternyata suamimu adalah suamiku. Kata terakhir itu kuterikan. Suaraku melengking, penuh amarah dan rasa sakit yang tak tertahankan. Bayi itu menangis semakin keras. Kalian berdua? Aku menggelengkan kepala, tak percaya. Kilasan-kilasan memori berkelebat di benakku. Sikap dingin Dimas 6 bulan terakhir. Penolakannya setiap kali aku mengajaknya berhubungan. Alasan-alasan sibuknya yang tak masuk akal. Uang belanja yang mulai seret. Raut wajahnya yang jengkel setiap kali Rian, anak kami, meminta perhatiannya. Semua itu karena ini? Karena mereka? Pantas, desisku, lebih pada diriku sendiri. Pantas kamu cuek sama aku, Mas. Pantas kamu gak peduli lagi sama Rian. Ternyata kamu sudah punya keluarga baru. Pantas kamu jarang beri nafkah. Uangku, uang perusahaanku, kamu pakai untuk menghidupi pelakor ini. Alina, jaga mulutmu. Dimas membentak, mungkin kaget karena aku menyebut Rani pelakor. Jaga mulutku. Aku melangkah maju, rasa takutku hilang, digantikan amarah yang membara. Kamu yang seharusnya jaga bawahanmu, Dimas. Kamu selingkuh. Di belakangku. Dan seterusnya. Nah, jangan. Nah, aku mohon. Rani mencoba meraih kakiku, bersimpuh. Aku mundur selangkah, jijik. Jangan sentuh aku. Aku menatapnya dengan kebencian yang mendalam. Rani, aku menyekolahkanmu. Aku bantu keluargamu. Aku anggap kamu saudaraku. Dan ini balasanmu? Kamu mengambil suamiku? Kamu tega, Rani? Gak. Aku Wilaf. Nah, aku. Elaf? Aku kembali berteriak. Elaf itu sekali. Ini. Aku menunjuk bayi yang kini ada di gendongan Dimas. Itu butuh 9 bulan, Rani. 9 bulan kalian membohongiku. 9 bulan kalian bermain di belakangku. Di mana pernikahan sederhana itu? Di mana? Waktu kamu bilang nikah sederhana dan gak undang aku itu karena kamu nikah siri sama dia, kan? Tudingku. Rani hanya menangis, tak bisa menjawab. Kebenaran yang telak. Dan kalian? Aku menunjuk pada sepasang orang tua yang baru keluar dari kamar belakang, ayah dan ibu Rani. Wajah mereka penuh ketakutan. Kalian tahu? Kalian tahu anak kalian menikah dengan suamiku? Dan kalian diam saja? Ibu Rani, budeku,
menunduk. Maaf, Nak Alina. Maaf? Aku tertawa lagi, lebih getir. Oh, tentu saja kalian senang. Anak kalian yang hidupnya pas-pasan, yang selama ini kubantu, tiba-tiba dinikahi seorang direktur. Kalian tidak peduli direktur itu statusnya apa. Kalian tidak peduli dia sudah punya istri dan anak. Dasar manusia tidak punya hati. Amarahku mencapai puncaknya. Aku teringat pada kado-kado lain di mobil. Kado-kado yang kubeli dengan tulus. Kalian tahu aku kesini untuk apa? Aku berjalan cepat keluar rumah, mengabaikan panggilan panik Dimas. Alina, mau kemana kamu? Alina. Aku membuka bagasi mobilku. Aku menarik keluar boks kereta dorong yang besar, tas-tas jinjing berisi pakaian bayi impor, dan boks perlengkapan mandi. Aku menyeretnya dengan susah payah kembali ke teras rumah itu. Brat! Kulempar kereta dorong itu ke lantai teras. Kulempar tas-tas pakaian itu ke kaki mereka. Aku kesin, mau memberi selamat, teriakku di sela-sela isak tangis yang akhirnya pecah. Aku bawa ini semua untuk temanku. Untuk bayinya. Aku ikut bahagia. Tapi apa yang kudapat? Aku menendang salah satu kotak kado. Ini kado dari istri sah yang bodoh ini. Ambil. Ambil se. Kulempar semua kado yang kubawa. Biar kalian nikmati. Itu. Pakai untuk anak haram kalian. Alena. Dimas murka. Dia menyerahkan bayi itu pada Rani dan melangkah ingin mencengkeram lenganku. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Aku menjerit, mundur selangkah. Aku menatapnya dengan tatapan dingin. Air mata sudah mengering, digantikan oleh keputusan yang bulat. Dimas, kataku, suaraku kembali tenang, namun mematikan. Laki-laki miskin yang kuangkat derajatnya. Laki-laki yang kuberi jabatan di kantor ayahku. Dia tertegun mendengar nada bicaraku. Dengarkan aku baik-baik, lanjutku. Jangan pernah kamu pulang ke rumahku lagi. Jangan pernah kamu tunjukkan wajahmu di depanku atau di depan Rian lagi. Alina, ini salah paham. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Tidak ada yang perlu dibicarakan, potongku cepat. Aku tidak butuh penjelasan. Aku sudah melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Kebusukan kalian. Rahasia kalian. Semua sudah turbo? Aku mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa kekuatanku. Mulai detik ini, anggap urusan kita selesai. Dan satu hal lagi mengenai pekerjaanmu. Wajah Dimas langsung berubah pias. Dia tahu kemana arah pembicaraan ini. Anggap saja surat dinasmu ke luar kota, ini permanen. Alina, atas nama Dewan Direksi dan pemilik saham utama perusahaan Jaya Abadi, aku menunjuk tepat ke wajahnya. Saya pecat. Kata, pecat, itu menggantung di udara yang pengap dan berbau asam susu bayi. Mata Dimas membelalak. Wajahnya yang tadi panik kini berubah menjadi merah padam karena amarah dan rasa terhina. Ini adalah pertama kalinya aku, istrinya, berbicara padanya dengan nada seperti itu. Nada seorang atasan yang absolut kepada bawahan yang baru saja melakukan kesalahan fatal. Alina, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Desisnya, suaranya rendah dan mengancam. Aku suamimu. Dulu, jawabku dingin. Sekarang, kamu adalah karyawan yang dipecat karena melanggar etika berat. Etika apa? Aku hanya apa, Dimas? Aku melangkah lebih dekat, bau parfum mahalku pasti sangat kontras dengan bau rumah ini. Hanya menghamili wanita lain? Hanya menikah siri di belakang istri sahmu? Hanya menggunakan uang perusahaan istrimu untuk membiayai keluarga barumu? Rani memohon. Air matanya sudah membanjiri wajahnya. Dia mencoba meraih tanganku lagi. Aku menepisnya dengan kasar. Jangankan menyentuhku, Rani. Mendengar suaramu saja membuatku mual. Bayi di gendongan Rani menangis semakin kencang, seolah merasakan amarah yang meledak-ledak di ruangan itu. Dan tangisan itu, ditambah teriakan-teriakanku tadi, akhirnya membuahkan hasil. Satu persatu, pintu rumah tetangga terbuka. Beberapa ibu-ibu yang sedang menyapu di teras berhenti. Wajah-wajah penasaran mulai mengintip.
Mereka melihat mobil mewahku yang diparkir asal-asalan, melihat kado-kado yang berserakan di teras, dan melihat drama di ambang pintu rumah bercat hijau pudar itu. Bagus, biar saja, biar semua orang tahu. Ibu Rani, budeku, yang sedari tadi bersembunyi di belakang, kini memberanikan diri maju. Nak Alina, sudahlah, jangan teriak-teriak. Malu didengar tetangga. Ayo kita bicarakan di dalam baik-baik. Aku tertawa sinis. Malu? Tante bilang malu. Aku berbalik menghadapnya. Di mana rasa malu tante saat tante membiarkan anak tante menikah dengan suami saya? Di mana rasa malu tante saat menerima uang dari hasil perselingkuhan ini? Tante senang, kan? Anak tante yang hidupnya pas-pasan, yang selama ini saya bantu, akhirnya bisa dapat suami, direktur? Tante tidak peduli direktur itu sudah punya istri dan anak. Bukan begitu, nak? Lalu bagaimana? Suaraku meninggi lagi, sengaja kutujukan pada kerumunan kecil yang mulai terbentuk di seberang jalan. Aku menunjuk ke arah Dimas dan Rani, yang kini berdiri kaku seperti patung. Kalian semua lihat, teriakku pada para tetangga. Lihat mereka. Kenalkan, ini Dimas, suami saya. Dan ini Rani, sepupu saya, sahabat saya. Wajah-wajah para tetangga itu berubah dari penasaran menjadi terkejut. Saya datang ke sini hari ini. Suaraku bergetar, tapi aku menahannya. Saya datang bawa kado-kado itu. Aku menunjuk kereta dorong dan tumpukan hadiah. Saya datang mau memberi selamat karena sahabat saya baru melahirkan. Saya ikut bahagia untuknya. Tapi coba tebak apa yang saya temukan. Aku menatap lurus ke mata Dimas. Saya menemukan suam. Alina, cukup. Dimas membentak, dia malu setengah mati. Dia mencoba meraihku, menyeretku masuk. Aku menghindar. Jangan sentuh aku, pengkhianat. Aku melanjutkan teriakanku pada orang banyak. Saya menemukan suami saya, yang bilang, dinas luar kota, selama sebulan, ternyata ada di sini. Menimang bayi hasil perselingkuhan mereka. Mereka menikah siri di belakang saya. Pria ini menelantarkan saya dan anak saya demi perempuan ini. Aku menunjuk Rani, yang kini terisak histeris. Dan perempuan ini tega merebut suami orang yang selama ini membantunya. Tega menghancurkan rumah tangga saudaranya sendiri. Kalian semua lihat. Ini wajah pelakor dan suaminya yang tidak tahu diuntung. Suasana menjadi riuh. Bisikan-bisikan terdengar jelas. Ya, astagfirullah. Kasihan baknya. Nggak nyangka si Rani. Wajah Dimas, Rani, dan kedua orang tuanya sudah merah pada menahan malu. Misi tercapai. Mereka akan jadi bahan hinaan di kampung ini selamanya. Ingat kata-kataku, Dimas. Aku kembali menatapnya, api di mataku sudah berganti menjadi es. Semua fasilitas yang aku berikan, aku tarik detik ini juga. Kartu kreditmu, mobil mewahmu, rumah yang kamu tinggali. Semuanya. Aku melirik ke arah Rani dan orang tuanya. Dan bantuan yang selama ini saya berikan pada keluarga ini, saya hentikan. Wajah Bude langsung pucat pasi. Dia pasti teringat warung kelontong yang kumodali dan rumah yang cicilannya kubayari. Nikmati pernikahan kalian, desisku. Nikmati hidup baru kalian sebagai pengangguran miskin. Kalian pantas mendapatkannya. Aku berbalik. Aku tidak mau menatap wajah mereka sedetik lebih lama lagi. Aku melangkah melewati kado-kado yang berserakan, mengabaikan panggilan putus asa Dimas dan tangisan memilukan Rani. Alina, tunggu. Kita bisa bicarakan ini. Alina, aku tidak menoleh. Aku masuk ke dalam mobilku, membanting pintu, dan menguncinya. Aku bisa melihat dari spion, Dimas berlari ke arah mobilku, menggedor-gedor kaca. Buka, Alina. Buka. Aku menyalakan mesin. Suara raungan mesin V8 mobilku meredam teriakannya. Aku memundurkan mobil dengan cepat, lalu melaju pergi, meninggalkan dia yang berdiri di tengah jalan, diteriaki dan ditonton oleh para tetangga. 15 menit pertama perjalanan, aku diam. Tanganku mencengkeram setir begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Mataku menatap lurus ke depan, tapi aku tidak melihat jalan.
Aku melihat bayangan mereka. Wajah Dimas yang menimang bayi itu. Wajah Rani yang bersandar di bahunya. Aku tidak menangis. Belum. Aku masih dalam mode CEO yang baru saja memecahkan masalah. Tapi saat mobilku memasuki jalan tol yang lengang, benteng pertahanan itu runtuh. Getaran pertama dimulai dari bibirku, lalu menjalar ke tanganku. Pandanganku kabur. Bukan karena jalanan, tapi karena air mata yang tiba-tiba menggenang tanpa permisi. Dia menimang bayi itu. Dia mencium keningnya. Dia menyebut dirinya, Papa. Dia tidak pernah melakukan itu pada Rian, setidaknya tidak dalam 6 bulan terakhir. Rasa sakit itu menghantamku seperti gelombang tsunami. Fisik. Nyata. Aku merasakan sesuatu yang patah di dalam dadaku. Aku terisak. Sekali. Lalu sekali lagi. Lalu aku menjerit. Jeritan yang tertahan di rumah Rani tadi, kini meledak di dalam ruang kedap suara mobil mewahku. Aku menjerit sekuat tenaga, memukul-mukul setir dengan kedua tanganku. Kenapa? Kenapa, Dimas? Ran? Kurang apa aku? Aku berikan semuanya. Semuanya? Kalian... Aku menepikan mobilku di bahu jalan tol, tak peduli. Aku membenamkan wajahku di setir dan menangis sejadi-jadinya. Aku menangisi pernikahanku yang hancur. Aku menangisi kepercayaanku yang dikhianati. Aku menangisi kebodohanku yang tidak melihat tanda-tandanya. Aku menangisi Rian, putraku, yang ayahnya ternyata seorang bajingan. Aku hancur. Aku menangis di sana entah berapa lama. 5 menit. 30 menit. Aku tidak tahu. Sampai akhirnya, isakanku mereda, menyisakan sesak napas dan mata yang perih. Di tengah keheningan setelah badai tangis itu, aku mengangkat kepalaku. Aku melihat pantulan wajahku di spion tengah. Mengerikan. Maskara luntur. Mata bengkak dan merah. Wajah pucat. Ini bukan Alina. Ini bukan diriku. Aku menatap wajah hancur itu. Dan di sanalah, di antara sisa-sisa kehancuran, sesuatu yang baru muncul. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Tekad. Mereka tidak akan menghancurkanku. Mereka boleh mengambil kebahagiaanku, tapi mereka tidak akan mengambil hidupku. Mereka tidak akan mengambil masa depan Rian. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Perlahan, aku meraih tas tanganku. Aku keluarkan tisu basah dan mulai membersihkan wajahku. Aku keluarkan concealer dan bedak. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, aku merapikan riasanku. Aku bukan lagi istri yang menangis. Aku adalah singa betina yang terluka. Dan singa betina yang terluka adalah yang paling berbahaya. Aku mengambil ponselku. Waktunya bekerja. Aku menekan panggilan cepat. Halo, Pak Rahmat, kataku pada kepala keamanan sekaligus tangan kananku. Suaraku tenang dan dingin. Iya, Bu Alina? Ibu baik saja? Saya baik. Dengar perintah saya, dan laksanakan segera. Tanpa pertanyaan. Siap, Bu. Blokir semua akses Dimas ke perusahaan. Kartu akses, email, server. Semuanya. Ganti semua kode dan kunci di rumah utama saya. Segera. Saya tidak mau dia bisa masuk 1 sentimeter pun ke properti saya. Dimengerti, Bu? Tarik mobil kantor yang dia pakai. Lacak GPS-nya, ambil sekarang juga. Saya tidak peduli dia sedang di mana. Jika dia melawan, panggil polisi. Siap, Bu. Terakhir, hubungi tim legal. Siapkan surat pemecatan tidak hormat atas nama Dimas Anggara. Alasan, pelanggaran etika berat dan penyelewengan dana perusahaan. Penyelewengan dana, Bu. Saya yakin dia melakukannya. Perintahkan tim audit internal memeriksa semua proyek yang dia tangani dalam 6 bulan terakhir. Terutama pengeluaran untuk perjalanan dinas. Cari kemana aliran dananya. Saya mau laporannya besok pagi di meja saya. Baik, Bu. Akan saya laksanakan. Aku menutup telepon. Telepon kedua. Pengacara pribadiku. Pak Budi, halo. Ini Alina. Siang, Bu Alina. Ada yang bisa saya bantu? Siapkan gugatan cerai. Segera. Hening sejenak di seberang. Maaf, Bu.
Anda tidak salah dengar. Gugatan cerai terhadap Dimas Anggara. Saya mau hak asuh penuh atas Rian. Saya mau dia tidak mendapatkan sepeser pun. Tidak ada harta gono gini. Ada perjanjian pranikah, gunakan itu. Saya mau prosesnya secepat mungkin. Baik, Bu. Saya akan siapkan draftnya. Bagus. Kirimkan besok. Aku menutup telepon. Telepon ketiga. Manajer banku. Pak Hendra, bekukan semua joint account saya dengan Dimas. Blokir semua kartu kredit tambahan atas namanya. Pindahkan semua dana ke rekening pribadi saya atas nama Alina. Sekarang. Telepon keempat. Pengelola aset keluargaku. Cek daftar aset saya. Rumah di Jalan Kenari nomor 12. Atas nama siapa? Sebentar, Bu. Atas nama Ibu, tapi sedang dicicil oleh, keluarga Bapak Harno. Ayah Rani. Bagus. Hentikan semua pembayaran atas nama saya. Kirimkan surat tagihan tunggakan dan surat pengosongan rumah. Segera. Warung Kelontong, Berkah Jaya, di kampung itu, hentikan semua suplai barang atas nama saya. Tarik semua modal saya. Setelah semua panggilan selesai, aku meletakkan ponselku. Aku menyalakan mesin mobil. Perasaanku hancur, ya. Hatiku berdarah. Tapi kepalaku bekerja dengan sangat jernih. Aku kembali mengemudi. Kali ini, tidak ada lagi air mata. Yang ada hanyalah perhitungan. Malam ini, Dimas dan Rani mungkin merasa malu. Tapi besok, mereka akan merasakan arti dari kehancuran yang sesungguhnya. Aku pulang. Pulang ke anakku. Kehidupanku yang baru, kehidupanku tanpanya, baru saja dimulai. Perjalanan pulang yang memakan waktu 3 jam terasa seperti 3 tahun dalam neraka. Setiap jengkal aspal yang kulalui adalah pertarungan antara ingatan akan pemandangan di rumah Rani dan rencana-rencana dingin yang berputar di kepalaku. Sakit hati, amarah, dan tekad balas dendam bercampur aduk menjadi satu energi aneh yang membuatku tetap terjaga, membuatku tetap menginjak pedal gas. Saat gerbang hitam menjulang tinggi di rumahku terbuka secara otomatis, aku baru menyadari tanganku kram karena mencengkeram setir terlalu kuat. Ini adalah istanaku. Sebuah rumah yang kubangun dengan Dimas, atau lebih tepatnya, sebuah rumah yang kubeli dengan warisan keluargaku yang kunaif berikan atas nama kami berdua. Aku memarkir mobil di garasi yang luas, di samping mobil Rian yang masih terparkir rapi. Mobil Dimas. Mobil kantor yang kuberikan padanya. Aku tersenyum getir. Pak Rahmat mungkin sedang dalam perjalanan mengambilnya sekarang. Aku melangkah keluar dari mobil. Udara malam yang sejuk menyambutku, tapi aku merasa menggigil. Aku berdiri sejenak di garasi, memandangi deretan supercar lain milikku. Semua ini, kemewahan ini, aku memberinya segalanya. Dan dia meludahinya. Mama? Suara mungil itu menembus lamunanku. Rian, putraku, berdiri di pintu penghubung garasi ke dapur, hanya memakai piyama bergambar dinosaurus. Di belakangnya, berdiri ibuku, wajahnya cemas. Loh, Nak, kamu sudah pulang? Ibuku, Susan, melangkah maju. Katanya mau pulang malam? Kok ini? Ya Tuhan, Alina. Wajahmu kenapa, sayang? Aku tidak menyadari betapa hancurnya penampilanku sampai aku melihat pantulan diriku di kaca pintu. Mata bengkak, riasan berantakan, dan tatapan kosong. Melihat wajah cemas ibuku, dan wajah polos putraku, benteng pertahanan yang kubangun di mobil tadi runtuh seketika. Mama? Rian berlari dan memeluk kakiku. Mama kok nangis? Aku baru sadar air mataku mengalir lagi. Kali ini bukan tangisan amarah. Ini tangisan seorang ibu. Seorang anak. Aku berlutut, mengabaikan rasa sakit di lututku, dan memeluk Rian erat-erat. Aku membenamkan wajahku di rambutnya yang wangi sampo bayi. Enggak, sayang, Mama enggak nangis. Mama cuma kelilipan, desisku, suaraku parau. Ibuku tahu. Dia tahu ini lebih dari sekadar kelilipan. Rian, main dulu ya di kamar sama Embok. Biar Embok dongengin, kata ibuku lembut, memberi isyarat pada asisten rumah tangga kami. Tapi Oma, aku mau sama Mama. Sebentar ya, sayang.
Mama mau bicara dulu sama Oma. Nanti Mama nyusul, bacain Rian cerita, bujukku. Setelah Rian digandeng pergi oleh Embok, hanya tersisa aku dan ibuku di dapur yang luas dan dingin. Sekarang jelaskan. Apa yang terjadi? Tanya ibuku. Nadanya berubah, dari seorang nenek yang lembut menjadi seorang wanita pebisnis yang keras, wanita yang membesarkanku sendirian setelah ayahku meninggal. Aku tidak bisa. Aku terlalu lelah untuk menceritakannya lagi. Aku hanya menggeleng, dan isak tangis yang kutahan akhirnya lolos. Dia? Bu? Dimas? Dimas kenapa? Rani? Bu? Dimas dan Rani. Mata ibuku membelalak. Dia langsung mengerti kemana arah pembicaraan ini. Dia di sana, kataku, akhirnya berhasil merangkai kalimat. Dia nggak dinas luar kota. Dia di rumah Rani. Sebulan ini dia di sana. Mereka punya bayi, Bu. Bayi? Plang. Gelas berisi air minum yang sedang dipegang ibuku jatuh dari tangannya, pecah berkeping-keping di lantai marmer. Apa kamu bilang? Desis ibuku, wajahnya yang cantik kini mengeras karena amarah. Mereka menikah siri. Di belakangku. Pria itu, dia menipuku. Mereka berdua menipuku. Dan Budhe dan suaminya tahu. Mereka membiarkannya. Napas ibuku tercekat. Rani, anak dari adikku sendiri. Beraninya? Aku sudah pecat dia, Bu, kataku lemah, tenagaku terkuras habis. Aku sudah? Bagus, potong ibuku, suaranya tajam. Bagus, Alina. Itu baru putriku. Jangan tunjukkan kelemahan. Jangan beri mereka kesempatan. Ibuku membantuku berdiri. Dia tidak memelukku. Dia memegang kedua bahuku, menatap lurus ke mataku. Dengar, Alina. Laki-laki seperti itu adalah sampah. Dan sampah harus dibuang. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Sekarang, kita bersihkan sisanya. Tepat pada saat itu, bel intercom berbunyi. Pak Rahmat muncul di layar. Malam, Bu. Sesuai instruksi, saya dan tim sudah di depan. Suruh mereka masuk, Bu, kataku pada ibuku. Ganti semua kunci. Sekarang juga. Ibuku mengangguk, bibirnya terkatup rapat. 5 menit kemudian, rumahku yang tenang berubah menjadi sibuk. Beberapa orang tim keamanan berpakaian sipil masuk. Seorang tukang kunci profesional langsung bekerja di pintu utama. Pak Rahmat menghampiriku, memberikan laporan dengan suara pelan namun jelas. Bu, mobil Mercedes G-Wagon atas nama kantor sudah kami amankan. Posisi terakhirnya di jalan tol, mengarah kembali ke Jakarta. Sepertinya Pak Dimas panik dan berusaha pulang. Bagus, kataku. Dia tidak akan bisa masuk. Lalu, kartu kredit dan debit atas nama Pak Dimas sudah diblokir total oleh bank. Laporan terakhir yang kami terima, ada transaksi gagal di sebuah restoran cepat saji di rest area. Aku tersenyum sinis. Direktur operasional yang gagah itu bahkan tidak bisa membeli burger. Dan ini, Bu. Pak Rahmat menyerahkan sebuah tablet. Tim audit baru bekerja 1 jam, tapi temuan awalnya mengejutkan. Ibuku mendekat, ikut melihat layar tablet itu. Di layar, ada beberapa info C dan slip transfer. Perjalanan dinas, proyek Kalimantan. Perjalanan dinas, proyek Sulawesi. Semua ditandatangani oleh Dimas. Ini semua fiktif, Bu, jelas Pak Rahmat. Tidak ada proyek di sana. Dan aliran dananya. Dia menunjuk ke sebuah nomor rekening di bagian bawah. Semua dana perjalanan dinas palsu itu, totalnya hampir 800 juta rupiah dalam 6 bulan terakhir, ditransfer ke rekening bank atas nama Harno. Ulang ibuku, matanya menyipit. Itu nama suami Budhe. Ayahnya Rani. Aku mengepalkan tanganku. Jadi bukan hanya perselingkuhan. Ini pencucian uang. Dia mencuri uang perusahaanku, uang ayahku, untuk membiayai keluarga barunya dan memperkaya mertua sirinya. Dasar bajingan, ibuku menggeram. Saat itulah ponselku yang tergeletak di meja bergetar hebat. Nama, Dimas, berkedip-kedip di layar. Aku menatap layar itu. Jantungku berdebar kencang. Ini dia.
Panggilan itu mati. Lalu bergetar lagi. Panggilan kedua, ketiga, keempat. Lalu rentetan pesan masuk. Alina, angkat teleponku. Kamu gila? Kenapa semua kartuku diblokir? Ini pasti salah paham. Kamu salah lihat. Aku lagi di jalan pulang. Kita bicara di rumah. Aina, jawab. Aku menatap pesan-pesan panik itu tanpa emosi. Beb, satu pesan lagi masuk. Aku nggak peduli. Aku pulang sekarang. Kamu nggak bisa kunci aku keluar dari rumahku sendiri. Aku tertawa. Tawa yang kering. Dia pikir dia mau pulang, Bu, kataku pada ibuku. Ibuku mengambil ponsel dari tanganku. Pria ini sudah lupa dia itu siapa, desis ibuku. Tangan ibuku dengan mantap menekan tombol, blokir kontak. Panggilan dan pesan dari Dimas berhenti seketika. Pak Rahmat, panggil ibuku, nadanya sedingin es. Siap, Bu Susan. Pria itu akan datang ke sini. Pastikan dia tidak bisa melewati gerbang, bahkan 1 inci pun. Jika dia memaksa, panggil polisi atas tuduhan percobaan penerobosan. Dimengerti, Bu. Pekerjaan tukang kunci selesai. Klik. Suara kunci baru yang dipasang terdengar mantap. Rumah ini sekarang aman. Pak Rahmat, kataku, mengambil alih. Siapkan semua bukti audit itu. Rincikan semuanya. Besok pagi, setelah pengacaraku mendaftarkan gugatan cerai, aku mau kamu buat laporan polisi atas nama perusahaan. Laporan polisi, Bu. Ya. Atas tindak pidana penipuan dan penggelapan dana perusahaan. Aku mau dia merasakan semuanya. Hancurnya rumah tangga, dan hancurnya nama baik. Siap, Bu. Akan saya siapkan. Setelah Pak Rahmat dan timnya pergi, rumah kembali hening. Hanya ada aku dan ibuku, berdiri di antara serpihan kaca di lantai dapur. Kamu ke atas, kata ibuku. Temani Rian. Biar ibu yang urus ini. Aku mengangguk. Aku berjalan ke kamar Rian. Putraku sudah tertidur pulas, memeluk dinosaurus kesayangannya. Wajahnya begitu damai, begitu polos. Dia tidak tahu bahwa ayahnya, pahlawannya, telah menghancurkan keluarga mereka hari ini. Aku naik ke tempat tidur, memeluk tubuh mungilnya. Aku mencium wangi kepalanya. Mereka boleh mengambil suamiku, batinku, menatap kegelapan di luar jendela. Mereka boleh mengambil uangku. Tapi mereka tidak akan pernah bisa mengambil ini. Mereka tidak akan bisa mengambil Rian. Di luar, aku mendengar suara mobil mendekat dengan kecepatan tinggi, diikuti dengan suara rem mendecit di depan gerbang. Lalu, klakson yang marah dan teriakan. Ali, buka gerbangnya. Alina. Aku memejamkan mata, memeluk Rian lebih erat. Biarkan dia berteriak. Biarkan dia marah. Itu hanya suara pecundang yang baru menyadari bahwa permainannya telah berakhir. Suara klakson yang marah dan parau itu memecah keheningan malam di komplek elit kami. Buka gerbangnya. Aku tahu kamu di dalam. Alina. Aku yang sedang memeluk Rian di kamarnya, merasakan tubuh mungilnya menggeliat pelan. Aku menahan napas, berdoa agar dia tidak terbangun. Teriakan itu diikuti oleh gedoran kasar pada gerbang besi yang tinggi. Dang, dang, dang. Berhenti bermain-main, Alina. Ini rumahku juga. Di bawah, aku mendengar langkah kaki ibuku yang tenang namun tegas. Dia tidak berlari. Dia berjalan ke arah interkom di ruang tamu. Aku menyalakan monitor CCTV di kamarku. Layar terbelah menjadi 4, tetapi aku fokus pada angle gerbang depan. Di sana, di bawah sorotan lampu jalan, berdiri Dimas. Pria yang pagi tadi masih kuanggap sebagai suamiku, kini terlihat seperti orang asing yang gila. Rambutnya acak-acakan. Wajahnya merah padam. Dia tidak lagi memakai setelan direkturnya yang angkuh. Dia hanya memakai kaos yang sama seperti yang kulihat di rumah Rani. Dia pasti langsung tancap gas ke sini. Mobil G-Wagon yang kutarik paksa itu terparkir di seberang jalan, karena Pak Rahmat pasti sudah mengambil kunci mobilnya dari remote pusat. Alen. Dimas. Suara ibuku yang dingin dan tenang memecah udara lewat interkom. Dimas tertegun. Dia menatap ke arah kamera interkom dengan kaget. Ibu? Ibu di sana?
Suruh Alina buka pintunya. Dia sudah gila, Bu. Dia memblokir semua kartuku. Dia? Ini bukan rumahmu lagi, Dimas, potong ibuku. Suaranya tidak ada nada kompromi. Apa maksud ibu? Tentu saja ini rumahku. Ibu jangan ikut campur urusan rumah tangga kami. Ibuku tertawa sinis. Tawa yang kudengar dari monitor CCTV itu membuatku merinding. Rumah tangga? Rumah tangga yang mana yang kamu maksud? Dimas? Yang di sini? Atau yang baru saja kamu bangun dengan keponakanku di kampung? Wajah Dimas pucat pasi. Dengar, lanjut ibuku. Gerbang ini tidak akan terbuka untukmu. Kunci sudah diganti. Aksesmu sudah dicabut. Kamu, saat ini, adalah orang asing yang berteriak-teriak di depan properti pribadi saya dan putri saya. Kamu mengganggu ketertiban. Ibu, jangan begini. Biarkan saya bicara dengan Alina. Ini salah paham. Tidak ada yang salah paham, desis ibuku. Kami sudah tahu semuanya. Termasuk uang 800 juta yang kamu curi dari perusahaan. Itu adalah pukulan telat. Dimas terhuyung mundur selangkah. Dia tidak menyangka kami bergerak secepat ini. Pak Rahmat dan seluruh tim keamanan sedang mengawasimu lewat CCTV, kata ibuku, nadanya seperti hakim yang membacakan putusan. Saya beri kamu waktu 60 detik untuk pergi dari depan gerbang ini. Jika dalam 1 menit mobilmu masih di sini, saya akan menelepon polisi dan melaporkanmu atas percobaan penerobosan dan perbuatan tidak menyenangkan. Ibu. 50 detik, Dimas. Dimas tampak frustrasi. Dia menendang ban mobilnya sendiri. Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Beberapa lampu tetangga mulai menyala. Rasa malunya di depan para tetangga elit kini jauh lebih besar daripada rasa malunya di depan tetangga kampung tadi. Ini belum selesai, Susan. Ini belum selesai, teriaknya pada kamera, menyebut nama ibuku tanpa gelar. Tentu saja belum, jawab ibuku. Ini baru permulaan. Ibuku mematikan interkom. Dimas berdiri di sana sejenak, napasnya memburu. Dia menatap gerbang tinggi itu seolah ingin merobohkannya. Tapi dia tahu dia kalah. Dia tidak punya apa-apa. Tidak ada kunci. Tidak ada akses. Tidak ada uang. Dengan geraman frustrasi, dia masuk ke mobilnya. Aku mendengar suara decitan ban yang memekakkan telinga saat dia memutar mobil dan melaju pergi dari jalanan di depan rumahku. Aku mengembuskan napas yang tidak kusadari kutahan. Ibuku masuk ke kamar Rian. Wajahnya keras. Dia sudah pergi, katanya. Sekarang, tidurlah. Besok akan jadi hari yang sangat panjang. Perang baru saja dimulai. Aku tidak tidur malam itu. Aku duduk di ruang kerjaku, menatap laporan awal audit dari Pak Rahmat yang dikirim via email. Halaman demi halaman, aku melihat pengkhianatan itu dalam bentuk angka. Biaya akomodasi proyek fiktif. Biaya transportasi fiktif. Dan transfer-transfer besar ke rekening Harno, ayah Rani. Mereka pikir aku bodoh. Mereka pikir aku, istri yang sibuk mengurus bisnis, tidak akan menyadarinya. Pukul 6 pagi, aku sudah selesai mandi. Aku tidak memakai daster berkabung. Aku memakai power suit berwarna merah marun, blazer yang terstruktur rapi dengan bahu yang tegas. Aku merias wajahku dengan sempurna, memastikan tidak ada jejak bengkak di mataku. Saat aku turun, ruang makan sudah berubah menjadi ruang perang. Ibuku sudah duduk di sana, secangkir kopi hitam di depannya. Pak Budi, pengacara keluargaku, sudah hadir dengan jas rapinya, membawa tumpukan dokumen. Dan Pak Rahmat berdiri di sudut, siap dengan tablet di tangannya. Selamat pagi, Bu Alina, sapa Pak Budi, suaranya penuh simpati namun profesional. Pagi, Pak Budi. Bagaimana? Tanyaku sambil duduk, langsung ke intinya. Semua sudah siap, katanya, menyodorkan dokumen pertama. Gugatan cerai didaftarkan 5 menit yang lalu. Tepat saat pengadilan dibuka. Alasan, perselingkuhan dan perzinahan. Tuntutan, hak asuh penuh atas Rian Ananda, dan penolakan total atas harta Gonogini berdasarkan pelanggaran berat perjanjian pranikah. Aku mengambil pena dan menandatanganinya tanpa ragu. Luar biasa. Kedua, lanjut Pak Budi.
Surat sita aset untuk rumah di Jalan Kenari atas nama Harno sudah dikeluarkan. Tim juru sita akan bergerak hari ini, didampingi oleh tim Pak Rahmat. Pastikan mereka tidak bisa membawa apa-apa, sela ibuku. Rumah itu dibeli dengan uang kita. Tentu, Bu Susan. Pak Budi menatapku. Soal pidana. Aku mengangguk ke arah Pak Rahmat. Pak Rahmat melangkah maju. Laporan polisi sudah siap, Bu. Bukti audit final sudah lengkap. Total kerugian perusahaan yang teridentifikasi, 812 juta rupiah. Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika. Ini murni penggelapan dalam jabatan. Saya mau dia ditangkap, kataku dingin. Hari ini. Pak Budi. Ibuku angkat bicara. Saya mau ini diekspos. Tapi bukan perselingkuhannya. Saya tidak mau Alina dan Rian jadi konsumsi publik karena drama murahan itu. Pak Budi mengangguk, dia mengerti. Tentu, kita akan fokus pada kejahatan kerah putihnya. Direktur PT Jaya Abadi ditangkap atas penggelapan dana ratusan juta. Itu akan menghancurkan reputasinya di industri manapun. Lakukan, putusku. Sementara itu, di tempat lain di kota ini, Dimas terbangun di kamar motel yang pengap dan murah. Dia menghabiskan sisa uang tunai di dompetnya untuk kamar itu semalam. Kepalanya pusing. Amarahnya semalam sudah berganti menjadi kepanikan yang dingin. Dia sudah mencoba menelepon semua orang. Alina memblokirnya. Ibunya Alina memblokirnya. Sekretarisnya tidak mengangkat telepon. Rekan-rekan kerjanya di kantor juga tiba-tiba diam. Dia terisolasi. Ponselnya berdering. Nama, Rani, muncul di layar. Dia menggeram kesal, tapi mengangkatnya. Dimas, Mas, kamu di mana? Suara Rani terdengar histeris di seberang sana. Aku lagi pusing, Ran. Jangan bikin tambah pusing, bentak Dimas. Mereka datang, Mas. Ada orang ban sama orang-orang seram. Mereka bilang rumah ini mau disita. Mereka ngusir kami. Ibu pingsan. Mas, Bapak ditahan karena mencoba melawan. Apa? Dimas melompat dari tempat tidur. Sita? Secepat itu? Dan warung Bapak, semua barangnya diangkut. Pemasoknya bilang semua utang harus lunas hari ini. Kita harus gimana, Mas? Kamu harus pulang. Kamu harus urus ini. Dimas meremas rambutnya. Hancur. Semuanya hancur dalam sekejap. Tenang, aku akan urus, teriaknya. Aku akan ke kantor. Aku akan bicara langsung dengan Alina. Dia tidak bisa. Tok, tok, tok. Gedoran keras terdengar di pintu kamar motelnya. Siapa? Teriak Dimas, masih dengan ponsel di telinga. Polisi, buka pintunya. Jantung Dimas serasa berhenti berdetak. Mas? Mas? Suara apa itu? Mas? Jeritan Rani di telepon. Dimas melempar ponselnya. Dia membuka pintu dengan tangan gemetar. Dua petugas berseragam menatapnya tanpa emosi. Selamat pagi. Dengan Bapak Dimas Anggara. Ya, Pak. Ada apa ya? Anda kami tahan atas laporan dari PT Jaya Abadi terkait dugaan tindak pidana penggelapan dana dan penipuan. Tunggu. Apa? Ini salah paham. Saya direktur di sana. Itu perusahaan istri saya. Petugas itu tidak menggubrisnya. Silakan jelaskan di kantor polisi. Petugas itu mengeluarkan borgol. Klik. Suara logam dingin yang mengunci pergelangan tangannya adalah suara penutup dari kehidupan mewah yang dia curi. Saat dia digiring keluar melintasi lobi motel yang bau, disaksikan oleh resepsionis dan beberapa tamu, Dimas Anggara, sang direktur angkuh, akhirnya menyadari, ini bukan lagi salah paham. Ini adalah akhir. Di kantorku, di lantai 20, aku menatap lalu lintas Jakarta di bawah. Ponselku bergetar di atas meja. Sebuah pesan singkat dari Pak Rahmat. Tersangka sudah diamankan, Bu. Sedang dalam perjalanan ke Polres. Aku menutup mataku. Aku tidak merasakan kemenangan. Aku tidak merasakan kebahagiaan. Yang kurasakan hanyalah kelegaan yang hampa. Satu babak telah kututup.
Ibuku masuk ke ruanganku, meletakkan secangkir teh hangat di mejaku. Sudah selesai, katanya pelan. Aku membuka mataku, menatapnya. Belum, Bu, jawabku. Ini baru permulaan. Aku mengambil fotoku bersama Rian di meja. Aku sudah menghancurkan masa laluku. Sekarang, aku harus membangun masa depanku. Untuk dia. Sudah 3 hari berlalu sejak hari yang menghancurkan itu. 3 hari yang terasa seperti seabad. Di luar, dunia bisnis berjalan seperti biasa. PT Jaya Abadi, di bawah kendali penuhku dan ibuku, berjalan tanpa halangan. Berita tentang pemecatan dan penahanan Dimas Anggara atas kasus penggelapan sudah menyebar di lingkaran internal perusahaan. Tidak ada yang berani bertanya. Tidak ada yang berani bergosip di depanku. Mereka hanya melihatku, Alina, pewaris sah, mengambil kembali tahtaku. Setiap pagi, Pak Budi memberiku kabar terbaru. Pagi, Bu Alina. Laporan hari ini, Pak Dimas sudah resmi ditahan di Polres. Dia berstatus tersangka. Dia mencoba mengajukan penangguhan penahanan, namun kami menolaknya dengan jaminan dari perusahaan bahwa dia berpotensi melarikan diri. Semua aset atas namanya yang terkait dengan dana perusahaan sudah dibekukan. Tim pengacaranya, pengacara pro bono yang ditunjuk negara, tampaknya kebingungan. Setiap laporan itu seharusnya memberiku kepuasan. Tapi, seperti yang kurasakan di kantorku di lantai 20, yang kurasakan hanyalah hampa. Aku memenangkan pertempuran, tapi aku masih merasa kalah dalam perang. Aku menatap tumpukan proposal proyek baru di mejaku. Aku tidak bisa fokus. Pikiranku terus melayang pada sosok mungil di rumah. Malam tadi adalah yang terberat. Aku sedang menyelimuti Rian saat dia tiba-tiba membuka matanya. Mama, panggilnya dengan suara mengantuk. Ya, sayang. Papa kapan pulang? Kata Papa mau beliin Rian mainan robot. Jantungku serasa diremas. Pria itu, bajingan itu, bahkan dalam kepergiannya, dia masih bisa menyakitiku melalui bibir mungil putraku sendiri. Bagaimana aku harus menjelaskan? Bahwa Papa tidak akan pulang? Bahwa Papa sedang dipenjara karena mencuri? Bahwa Papa punya keluarga baru, bayi baru, yang lebih dia sayangi daripada Rian? Papa, lagi kerja keras, sayang. Bisikku, kebohongan pertama yang terasa seperti asam di lidahku. Kerjanya jauh sekali. Nanti Mama yang belikan robot, ya? Robot yang lebih besar. Rian hanya bergumam, lalu kembali tidur. Tapi aku tidak. Aku duduk di samping ranjangnya, menangis dalam diam. Aku bisa menghancurkan Dimas di ruang rapat dan di mata hukum. Tapi aku tidak bisa menghapus statusnya sebagai Papa dari hati anakku. Kekosongan ini, kehampaan ini adalah harga dari pengkhianatan itu. Balas dendamku menghancurkan mereka, tapi rasa sakitnya tetap milikku. Ibuku masuk ke ruang kerjaku, membawa nampan berisi teh jahe hangat. Kamu belum menyentuh makan siangmu, katanya, nadanya lembut namun tegas. Aku tidak lapar, Bu. Kamu harus. Perang ini belum selesai. Kamu baru menghancurkan prajuritnya. Rajanya, rasa sakit di hatimu, masih ada. Ibuku benar. Aku tidak tahu harus bagaimana, Bu. Rian dia tadi malam mencari ayahnya. Wajah ibuku mengeras. Dia bukan ayahnya. Dia hanya donor sperma yang kebetulan menikah denganmu. Ayah yang sesungguhnya tidak akan menelantarkan anaknya. Lalu aku harus bilang apa pada Rian? Kebenaran, kata ibuku. Pelan-pelan. Tapi jangan pernah berbohong untuk menutupi kebejatan pria itu. Sekarang, fokusmu adalah Rian. Dan dirimu sendiri. Tunjukkan pada dunia, dan pada dirimu sendiri, bahwa hidupmu jauh lebih baik tanpa parasit itu. Sementara itu, di sudut lain kota yang berdebu dan panas, bau pesing dan keringat bercampur dengan tangisan bayi yang tak kunjung henti. Rani terduduk di lantai sebuah kontrakan petak berukuran 3x4 meter. Ini adalah satu-satunya tempat yang bisa dia sewa setelah diusir dari rumah orang tuanya yang disita. Ayahnya, Harno, entah ada di mana, dikejar-kejar debt collector dari warung yang bangkrut. Ibunya, pingsan saat penggusuran, kini hanya terduduk diam di sudut ruangan, matanya kosong menatap dinding yang berjamur.
Susu-susunya habis, Ran, lirih ibunya, suara serak. Bayinya nangis terus. Nggak ada uang, Bu, sentak Rani, frustrasi. Uangku habis dipakai bayar kontrakan ini. Rani memandang bayi di pelukannya. Bayi mungil yang tidak berdosa itu. Bayi yang dulu dia banggakan sebagai anak direktur. Kini, bayi itu hanya sumber tangis yang memekakkan telinga. Dia sudah mencoba menghubungi Dimas. Ponselnya tidak aktif. Mati total. Dia mencoba menghubungi teman-temannya. Tidak ada yang mengangkat. Kabar bahwa dia adalah pelakor yang menghancurkan rumah tangga Alina, dermawan di kampung mereka, sudah menyebar seperti api. Dia adalah hinaan. Tetangga sebelah, yang mendengar tangisan bayi itu, menggedor dinding. Berisik. Suruh diam itu anak. Air mata Rani menetes. Ini bukan kehidupan yang dia bayangkan. Dimas menjanjikannya kemewahan. Menjanjikannya status sosial. Dia bilang Alina adalah istri yang dingin dan tidak peduli bahwa perceraian hanya masalah waktu. Dia pembohong. Dimas pembohong besar. Dan dia, Rani, bodoh karena mempercayainya. Ini semua gara-gara kamu. Ibunya tiba-tiba menjerit, menunjuknya dengan jari gemetar. Kamu pikir kamu pintar bisa dapat direktur? Kamu pikir kamu hebat bisa ngalahin Alina? Lihat sekarang. Lihat, kita jadi gembel. Aku malu, Rani. Gara-gara kamu, hidup kita hancur. Kenapa ibu nyalahin aku? Balas Rani, ikut berteriak. Ibu juga senang, kan waktu Mas Dimas kasih uang banyak. Ibu senang, kan waktu dia bayarin rumah. Ibu yang dukung aku. Sekarang ibu mau cuci tangan? Dasar anak nggak tahu diuntung. Mereka bertengkar. Nenek, ibu, dan cucu yang menangis dalam satu kotak sempit yang menyedihkan. Rani meraih tasnya. Dia harus melakukan sesuatu. Dia tidak bisa mati di sini. Aku keluar. Mau kemana kamu? Mau cari laki-laki lain? Rani membanting pintu. Dia berjalan tanpa arah di gang-gang sempit. Dia tidak punya apa-apa lagi. Hanya beberapa lembar uang ribuan di sakunya. Dia berhenti di depan sebuah warteg. Bau mie instan rebus menusuk hidungnya. Perutnya perih. Dia lapar. Lalu, dia melihatnya. Di televisi butut yang tergantung di sudut warteg itu. Wartawan sedang ramai di depan sebuah gedung yang dia kenal. Polres. Dan di sanalah dia. Dimas. Suaminya. Tapi tidak segagah yang dia kenal. Dimas keluar dari mobil polisi, memakai baju tahanan oranye yang memalukan, tangannya diborgol. Wajahnya ditutupi, tapi Rani tahu itu dia. Tersangka Da, seorang direktur di perusahaan swasta, ditahan atas dugaan penggelapan dana perusahaan senilai lebih dari 800 juta rupiah. Rani membeku. Mulutnya terbuka. Jadi, selama ini, uang yang diberikan Dimas padanya, uang yang dipakai untuk membiayai pernikahan siri mereka, uang yang dipakai untuk membeli rumah orang tuanya. Itu semua uang curian. Uang milik Alina. Dia bukan istri seorang direktur. Dia adalah istri siri seorang pencuri. Lutut Rani lemas. Dia jatuh terduduk di pinggir got yang kotor. Semua harapan terakhirnya hancur berkeping-keping. Dimas tidak akan datang menyelamatkannya. Dimas sudah hancur. Alina tidak hanya mengambil kembali suaminya. Alina tidak hanya mengambil kembali uangnya. Alina telah menghancurkan mereka sampai ke akar-akarnya. Seminggu telah berlalu. Seminggu yang terasa seperti satu dekade baru saja dimulai. Di luar dinding-dinding kaca kantor PT Jaya Abadi, Jakarta bergerak dengan kecepatan yang biasa, bising, panas, dan tak peduli. Tapi di dalam ruang rapat dewan di lantai 20, suasananya dingin, senyap, dan tegang. Aku duduk di ujung meja mahoni panjang, kursi yang dulu selalu diduduki ayahku, dan kursi yang, ironisnya, selalu diincar oleh Dimas. Di hadapanku, duduk 10 manajer senior dan kepala departemen. Wajah mereka tegang. Mereka semua adalah orang-orang yang selama 6 bulan terakhir melapor kepada Dimas. Selamat pagi, sapaku. Suaraku bergema di ruangan yang kedap suara itu. Seperti yang Anda semua ketahui, perusahaan ini sedang mengalami restrukturisasi. Aku sengaja memilih kata yang halus.
Bapak Dimas Anggara, aku menyebut namanya tanpa getaran sedikit pun, telah diberhentikan secara tidak hormat karena, mari kita sebut saja, ketidakberesan finansial yang sangat serius. Bisikan-bisikan tertahan terdengar. Tim audit forensik telah menyelesaikan temuan mereka. Lanjutku, menatap layar besar di belakangku. Kerugian 812 juta rupiah telah dikonfirmasi. Dana tersebut dialihkan dari proyek-proyek fiktif. Beberapa dari Anda, aku mengarahkan pandanganku, menatap mata mereka satu persatu, ikut menandatangani laporan perjalanan dinas tersebut. Ruangan itu mendadak terasa kekurangan oksigen. Dua manajer, yang paling dekat dengan Dimas, tampak berkeringat deras. Saya beri waktu 24 jam bagi siapapun yang merasa ikut terlibat, baik sengaja maupun tidak, untuk datang ke ruangan saya dan memberi keterangan, kataku dingin. Mereka yang jujur dan kooperatif, posisinya akan saya pertimbangkan. Mereka yang memilih diam, anggap saja tim legal saya yang akan berbicara. Ini bukan lagi Alina, sang istri yang ramah. Ini adalah Alina, sang CEO yang baru saja dibakar hidup-hidup dan bangkit dari abu. Rapat selesai, tutupku, kembali bekerja. Mereka bubar dengan cepat, menyisakan aku dan ibuku, yang sedari tadi duduk diam mengamati di sudut ruangan. Itu tadi. Ibuku memulai, sangat mengesankan. Persis seperti ayahmu. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan, kataku sambil memijat pelipisku. Bagus, jangan beri mereka celah. Tunjukkan siapa pemilik rantai makanan ini. Saat itulah interkom di mejaku berbunyi. Suara sekretaris baruku, Rina, terdengar gugup. Maaf, Bu Alina. Ada seseorang di lobi yang memaksa ingin bertemu ibu. Aku mengernyit. Saya sedang tidak menerima tamu. Saya sudah bilang begitu, Bu. Tapi dia berteriak-teriak. Dia menyebut nama ibu. Namanya? Rina terdengar ragu, namanya Rani. Darahku serasa berhenti mengalir sejenak, lalu berdesir dengan amarah. Dia berani datang ke sini, desis ibuku, bangkit dari kursinya. Rina, kataku di interkom, suaraku tenang. Panggil keamanan. Suruh mereka usir perempuan itu dari gedungku. Sudah, Bu. Tapi dia membawa bayi. Dia menangis dan membuat keributan di lobi. Satpam tidak bisa? Tidak bisa apa? Menyeretnya, geramku. Dia mengancam akan bunuh diri, Bu, bisik Rina. Dia bilang dia akan melompat ke jalan jika ibu tidak menemuinya. Aku menutup mata. Perempuan itu, bahkan dalam kehancurannya, dia masih bermain drama. Di mana dia sekarang? Tanyaku. Keamanan berhasil membawanya ke ruang tunggu di lantai ini agar tidak membuat keributan di lobi utama. Tapi dia menolak pergi. Ibuku menatapku. Jangan temui dia, Alina. Ini jebakan. Dia pasti mau memerasmu. Aku tahu, kataku. Tapi jika aku tidak menemuinya, dia akan terus berkoar-koar. Dia akan membuat citra perusahaan ini jelek. Biar aku selesaikan ini. Sekali dan untuk selamanya. Aku berdiri. Merapikan blazer merah marunku. Bu, tolong ibu di sini. Pastikan tidak ada yang bisa mendengar. Panggil 2 satpam terbaik untuk berdiri di luar ruang tunggu itu. Alina? Aku baik-baik saja, Bu. Aku berjalan keluar dari ruanganku. Langkah kakiku mantap di atas lantai marmer. Aku berjalan melewati lorong, menuju ruang tunggu VIP di ujung. 2 satpam berbadan tegap sudah berdiri di depan pintu kaca buram itu. Mereka menunduk hormat padaku. Buka pintunya, perintahku. Mereka membukanya. Pemandangan di depanku sungguh menyedihkan. Ini bukan Rani yang kukenal. Ini juga bukan Rani yang kulihat seminggu lalu. Perempuan di depanku ini adalah bayangan. Dia kurus kering. Rambutnya lepek dan berminyak, diikat asal-asalan. Dia memakai daster kotor yang sama, atau mungkin daster lain yang sama kotornya. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat seperti 2 lubang menganga. Dan di pangkuannya, terbungkus kain bedong yang sudah kusam, ada bayi. Bayi yang sama. Bayi Dimas. Dia mendongak saat aku masuk. Matanya yang tadinya liar mencari-cari, kini terkunci padaku. Kebencian, ketakutan,
dan rasa iri yang luar biasa terpancar dari sana. Dia pasti melihatku. Berdiri tegak dalam balutan powersuit seharga puluhan juta, wangi parfum mahal, dan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Desisnya. Suaranya serak. Aku tidak menjawab. Aku berdiri di dekat pintu, melipat tanganku. Aku tidak akan duduk. Aku tidak akan memberinya kenyamanan itu. Kamu harus bantu aku, nah? Katanya, terisak. Aku mengangkat alisku. Bantu? Aku nggak punya apa-apa lagi. Rumah disita. Bapakku pergi. Ibuku sakit. Dia nggak mau bicara. Dan bayiku. Tangisnya pecah. Dia belum minum susu dari kemarin. Nah, dia bisa mati. Lalu, tanyaku, suaraku sedingin es. Dia tertegun mendengar responku. Dia mungkin mengharapkan teriakan, amarah, atau mungkin sisa-sisa rasa kasihan. Dia tidak mendapatkan satu pun. Lalu, ulang Rani, tidak percaya. Ini anakmu. Aku tertawa. Suara tawa yang keluar begitu sinis. Anakku ada di rumah, sedang bermain dengan neneknya. Itu, aku menunjuk bayi di gendongannya dengan daguku. Bukan urusanku. Ini anak Mas Dimas, jeritnya. Suamimu. Dimas bukan lagi suamiku, kataku datar. Dimas adalah seorang kriminal yang sedang membusuk di penjara karena mencuri uangku. Dan kamu, aku melangkah maju, adalah perempuan bodoh yang menikmati uang curian itu bersamanya. Aku nggak tahu itu uang curian. Oh, tentu saja kamu tahu, balasku. Kamu tahu dia punya istri. Kamu tahu dia punya anak. Kamu tahu dia hidup mewah. Kamu pikir semua itu datang dari mana? Kamu pikir dia dapat lotre? Kamu tahu itu hartaku, dan kamu tetap mengambilnya. Tapi anak ini nggak bersalah, nah, dia memohon, mengangkat bayinya ke arahku. Aku mohon demi pertemanan kita dulu. Pertemanan? Aku maju selangkah lagi, suaraku kini rendah dan berbahaya. Pertemanan kita berakhir saat kamu tidur dengan suamiku. Persaudaraan kita berakhir saat kamu membiarkan dia membiayai keluargamu dengan uang yang seharusnya untuk anakku. Jangan pernah sebut kata pertemanan di depanku lagi. Rani menatapku dengan putus asa. Dia tahu dia kalah. Tidak ada lagi yang bisa dia gunakan. Kamu jahat, Alina, isaknya. Kamu sudah dapat semuanya. Kamu dapat perusahaan, kamu dapat hartanya, kamu penjarakan dia. Sekarang kamu mau lihat aku dan bayiku mati kelaparan. Ya, jawabku singkat. Dia membeku. Aku tidak peduli, lanjutku. Itu adalah pilihanmu. Kamu memilih jalan ini, Rani. Kamu memilih untuk mengkhianati orang yang membantumu seumur hidupmu. Sekarang, nikmati hasilnya. Aku berbalik, hendak pergi. Aku berhenti, tapi tidak menoleh. Kasih aku uang, katanya, nadanya berubah. Bukan lagi memohon, tapi menuntut. Kasih aku uang, dan aku akan pergi. Aku nggak akan ganggu kamu lagi. Anggap aja ini uang tutup mulut. Tutup mulut? Aku berbalik perlahan. Tutup mulut untuk apa? Semua orang sudah tahu. Kamu pelakor. Dia pencuri. Aku adalah pemenangnya. Kamu nggak mau Rian tahu kan, kalau papanya punya anak lain, ancamnya. Aku tersenyum. Senyum yang membuat kedua satpam di luar pintu merinding. Ancamanku lebih baik, Rani. Kalau kamu tidak pergi dari gedung ini dalam 30 detik, aku akan menelepon polisi yang sama yang menangkap Dimas dan melaporkanmu sebagai penadah uang curian. Komplotan. Kamu ikut menikmati 800 juta itu, kan? Kamu mau menyusul Dimas di penjara? Siapa yang akan mengurus bayimu nanti? Wajahnya pucat pasi. Dia tahu aku tidak bercanda. Aku berjalan ke arahnya. Dia menyusut ketakutan. Aku merogoh tasku, mengeluarkan dompetku. Aku tidak mengambil kartu kreditku. Aku mengambil beberapa lembar uang, semua uang tunai yang ada di dompetku. Mungkin 3 atau 4 juta. Aku melemparkan uang itu ke lantai di depan kakinya. Lembaran-lembaran uang merah itu berhamburan di dekat sepatunya yang kotor. Itu
kataku, menatapnya dengan jijik. Ambil. Dia menatap uang itu, lalu menatapku. Matanya berkaca-kaca karena terhina. Itu bukan untukmu, kataku. Itu bukan belas kasihan. Itu, uang pesangon untuk bayi yang tidak berdosa itu. Beli dia susu. Beli dia popok. Lalu pergi dari kotaku. Pergi dari kehidupanku. Jika aku melihat wajahmu lagi atau mendengar namamu lagi, aku akan pastikan kamu berakhir di sel yang sama dengan kekasihmu itu. Aku berbalik. Satpam, panggilku. Pintu terbuka. Dua pria tegap itu masuk. Keluarkan sampah ini dari gedung saya. Nah, Alina, jangan. Aku tidak menoleh. Aku terus berjalan di lorong marmer itu, mengabaikan suara tangisan Rani yang diseret keluar, suara bayi yang menangis ketakutan, dan suara uang kertas yang dipungut terburu-buru dari lantai. Aku masuk ke ruanganku. Ibuku menatapku, cemas. Aku duduk di kursiku. Tanganku sedikit gemetar. Sudah selesai, Bu, kataku, meraih cangkir tehku yang sudah dingin. Sudah benar-benar selesai. 6 bulan. 6 bulan telah berlalu sejak hari di mana hidupku terbelah menjadi dua, sebelum pengkhianatan dan sesudahnya. Jakarta tidak menunggu siapapun. Musim berganti, dari hujan ke kemarau, dan debu-debu pembangunan terus berterbangan. Di lantai 20 PT Jaya Abadi, segalanya telah berubah. Ruang kerja yang dulu kusam dan penuh nuansa maskulin peninggalan Dimas, kini telah dirombak total. Dindingnya bercat putih gading, perabotannya minimalis dan elegan, dan di dinding tergantung sebuah lukisan abstrak cerah, bukan lagi foto-foto proyek konstruksi yang suram. Ini adalah kantorku. Sepenuhnya milikku. Aku tidak lagi memerintah dengan amarah sedingin es. Itu adalah topeng yang kupakai untuk berperang. Kini, aku memerintah dengan efisiensi yang tajam dan visi yang jernih. Karyawan tidak lagi memanggilku, Bu Alina, dengan nada takut. Mereka memanggilku, Ibu CEO, dengan rasa hormat yang tulus. Aku telah membersihkan sisa-sisa kroni Dimas, 2 manajer yang terbukti ikut menikmati dana fiktif itu telah kupecat di hari yang sama saat rapat dewan. Perusahaan berjalan lebih ramping, lebih jujur, dan, yang paling penting, lebih menguntungkan. Laporan kuartal ketiga kita luar biasa, Alina, kata ibuku, Susan. Kami sedang duduk di ruanganku, menikmati senja dari balik jendela kaca yang besar. Ibuku kini mengambil peran sebagai komisaris utama, mengawasiku dengan bangga. Hubungan kami, yang dulu hanya ibu dan anak, kini menjadi kemitraan yang tak terpisahkan. Hanya memotong lemak-lemak yang tidak perlu, Bu, jawabku sambil tersenyum tipis. Lemak itu hampir membunuh perusahaan, koreksi ibuku. Dan hatimu? Hatiku. Ah, itu adalah bagian lain dari rekonstruksi. Bagian yang paling sulit. Telepon di mejaku berdering. Pak Budi, pengacara keluargaku. Selamat sore, Bu Alina, Bu Susan, sapanya riang. Sore, Pak Budi. Ada kabar? Tanyaku. Kabar final, katanya. Hari ini, putusan pengadilan sudah inkrah. Aku menegakkan punggungku. 1. Perceraian Anda dan saudara Dimas Anggara telah resmi diputus Verstek. Hak asuh penuh Rian Ananda jatuh ke tangan ibu. Sesuai perjanjian pranikah dan bukti pelanggaran berat, saudara Dimas tidak mendapatkan harta gonogini sepeser pun. Aku mengembuskan napas. Bagus. 2. Kasus pidananya. Atas bukti penggelapan 812 juta rupiah dan kerugian imaterial perusahaan, saudara Dimas Anggara divonis 5 tahun penjara dan denda. Dia tidak mengajukan banding. Dia tidak punya apa-apa lagi. 5 tahun. Waktu yang lama untuk memikirkan kehancuran yang telah dia ciptakan. Ada satu hal lagi, Pak, tanyaku pelan, sebuah pertanyaan yang mengganjal di benakku selama 6 bulan ini. Bagaimana dengan perempuan itu? Rani? Pak Budi terdiam sejenak. Ah, ya. Tim kami melacaknya, Bu. Sekadar untuk memastikan dia tidak akan mengganggu ibu lagi. Dan? Dia lenyap, Bu. Setelah ibu, Pak Budi berdeham, memberinya pesangon. Di lobi waktu itu, dia dan ibunya menghilang dari kontrakan petak tersebut. Laporan dari tetangga di sana,
Mereka dijemput oleh seorang pria dengan mobil bak terbuka. Sepertinya kembali ke kampung asal ayah Rani di pedalaman Jawa, tempat di mana tidak ada yang mengenal mereka. Jadi, selesai, bisikku. Ya, Bu Alina, kata Pak Budi, suaranya melembut. Secara hukum, sudah selesai. Anda sekarang bebas. Selamat. Aku menutup telepon. Bebas. Aku memutar kursiku menghadap jendela. Langit Jakarta berwarna ungu kemerahan. Indah, namun penuh polusi. Seperti hidupku. Di rumah, segalanya juga telah berubah. Foto-foto pernikahan telah kubakar. Pakaian Dimas telah kusumbangkan ke panti sosial. Kamar tamu yang dulu jarang dipakai, kini menjadi ruang kerja ibuku. Rumah itu tidak lagi terasa dingin dan penuh rahasia. Rumah itu kini hangat, dipenuhi tawarian dan aroma masakan ibuku. Tapi ada satu gajah di dalam ruangan yang belum kutangani. Malam itu, aku sedang membacakan dongeng untuk Rian di kamarnya. Dia kini berusia hampir 5 tahun. Dia jauh lebih pintar, lebih kritis. Dia menutup buku dongengku. Mama? Ya, sayang? Bu guru tadi tanya, kenapa papa nggak pernah jemput Rian? Jantungku berhenti berdetak sesaat. Kebohongan, papa kerja jauh, sudah tidak mempan lagi. Aku meletakkan buku itu. Aku duduk di tepi ranjangnya, menghadapnya. Inilah saatnya, inilah pertempuran terakhirku. Rian, sayang, aku memulai, suaraku bergetar sedikit. Aku menarik napas. Tidak, aku tidak akan bergetar. Dengar, Mama mau bicara jujur. Papa tidak akan menjemput Rian. Mata bulatnya menatapku, bingung. Kenapa? Apa papa nggak sayang Rian lagi? Rasa sakit menusukku. Dasar bajingan kau, Dimas. Lihat apa yang kau lakukan pada putramu. Bukan begitu, sayang, kataku lembut, mengelus pipinya. Ingat, Mama pernah bilang kalau kita tidak boleh mengambil mainan teman. Rian mengangguk. Kita juga tidak boleh berbohong. Dan kita tidak boleh menyakiti orang yang sayang sama kita. Iya, Mama. Itu perbuatan jahat. Aku menelan ludah. Ya, itu perbuatan jahat. Dan, Papa melakukan perbuatan jahat itu. Papa mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Papa juga menyakiti hati Mama. Rian terdiam, mencerna kata-kataku. Karena perbuatannya itu, lanjutku, memilih kata-kataku dengan hati-hati. Papa harus pergi ke tempat khusus untuk waktu yang sangat lama. Tempat di mana dia harus belajar untuk jadi orang baik lagi. Sendirian? Tanya Rian. Iya, sendirian. Apa Rian jahat juga, Ma? Makanya Papa pergi? Air mataku hampir tumpah. Oh, sayang. Aku segera memeluknya erat-erat. Kamu adalah hal terbaik yang pernah Mama punya. Papa pergi karena kesalahan Papa sendiri. Bukan karena Rian. Sama sekali bukan. Aku melepaskan pelukanku, menatap matanya. Mulai sekarang, tim kita beda. Dulu ada Mama, Papa, dan Rian. Sekarang tim kita jauh lebih kuat. Ada Mama, Rian, dan Oma. 3 orang. Kita tidak butuh siapa-siapa lagi, kan? Rian menatapku lama. Lalu, sebuah senyum mungil terkembang di bibirnya. Oma jago masak kue, katanya. Aku tertawa. Tawa pertama yang benar-benar lepas dalam 6 bulan. Betul. Dan Mama jago cari uang untuk beli mainan robot, kan? Iya, serunya. Nah, kalau begitu, tim kita adalah tim terhebat di dunia. Aku memeluknya lagi, mencium pundak kepalanya. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur tanpa mimpi buruk. Sebulan kemudian, di hari Minggu yang cerah, aku, ibuku, dan Rian tidak pergi ke mal. Kami tidak pergi ke kantor. Aku membawa mereka ke pantai. Aku melepas sepatuku. Aku merasakan pasir hangat di antara jari-jari kakiku. Rian berlari-lari mengejar ombak, tawanya lepas. Ibuku duduk di bawah payung, tersenyum menatap kami. Ponselku bergetar di dalam tasku. Mungkin email penting. Mungkin laporan dari Pak Budi. Aku mengabaikannya. Mama, kejar aku, teriak Rian.
Aku tersenyum. Aku berlari mengejarnya. Angin laut menerbangkan rambutku. Sinar matahari menghangatkan wajahku. Aku telah menghancurkan pengkhianatku. Aku telah mengubur masa laluku. Dan disinilah aku, berlari di tepi pantai, mengejar masa depanku yang sesungguhnya. Aku, Alina, telah kembali. Dan kami, akhirnya, benar-benar bahagia. 4 tahun kemudian. Waktu adalah penyembuh sekaligus penghancur. Bagi sebagian orang, waktu menumbuhkan, bagi yang lain, ia menggerogoti. Hari ini adalah hari yang cerah di Jakarta. Di taman belakang sebuah Menschaffen yang kini telah direnovasi total, lebih terbuka, lebih cerah, penuh dengan tawa, sebuah pesta sedang berlangsung. Ayo, Rian, tiup lilinnya. Rian, yang kini berusia 9 tahun, berdiri di depan kue ulang tahun bertema robotik yang megah. Dia tidak lagi anak firasat buruk yang kebingungan. Dia adalah seorang anak laki-laki yang tampan, percaya diri, dan ceria. Matanya bersinar menatap puluhan teman sekolahnya yang bernyanyi, "Selamat ulang tahun." Di sisinya, berdiri Alina. Waktu telah sangat baik padanya. Di usianya yang kini memasuki pertengahan 30-an, Alina justru semakin bersinar. Power suit telah berganti dengan gaun musim panas yang elegan. Wajahnya, yang dulu sering tertekuk dalam kecemasan atau amarah, kini selalu dihiasi senyum tipis yang penuh percaya diri. Dia bukan hanya bertahan, dia berkembang pesat. PT Jaya Abadi, di bawah kepemimpinannya, telah berekspansi 2 kali lipat. Dia dikenal sebagai salah satu CEO wanita paling tangguh dan inspiratif di industri. Di sebelahnya lagi, berdiri Susan, sang oma. Wajahnya penuh kebanggaan menatap putri dan cucunya. Mereka adalah satu unit. Sebuah benteng yang tak tertembus. Satu keluarga. Tip. Rian meniup lilinnya, disambut tepuk tangan meriah. Di tengah keriuhan itu, ponsel Alina yang ada di saku gaunnya bergetar. Sebuah notifikasi, bukan panggilan. Dia membukanya sambil lalu, matanya masih tertuju pada Rian yang sedang memotong kue. Itu adalah email alert otomatis dari sistem legal yang dia pasang bertahun-tahun lalu. 1 baris kalimat singkat. Subjek, notifikasi pembebasan bersyarat narapidana, Dimas Anggara status, dibebaskan, 3 November 2025. Alina menatap pesan itu selama 3 detik. Tidak ada debaran di jantungnya. Tidak ada amarah. Tidak ada rasa takut. Yang ada hanyalah ketiadaan rasa. Dia seperti membaca laporan cuaca yang tidak relevan. Dia tersenyum tipis. Jari-jarinya dengan tenang menekan tombol hapus. "Mama, sini. Potongan pertama buat Mama," panggil Rian. Alina memasukkan ponselnya kembali. Dia berjalan menghampiri putranya, masa depannya, dan memeluknya. Pria dari masa lalunya itu bahkan tidak layak mendapatkan 1 detik pun dari hari bahagia ini. Dia sudah benar-benar bebas. Di tempat yang sama sekali berbeda, di hari yang sama, gerbang besi yang berkarat itu berderit terbuka. Panas matahari langsung menyengat kulit. Seorang pria melangkah keluar. Dia kurus. Jauh lebih kurus. Rambutnya yang dulu disisir rapi dengan pomade mahal, kini tipis dan mulai memutih di pelipis, dipotong cepat khas tahanan. Dia memakai kemeja lusuh dan celana bahan yang sudah pudar warnanya, pakaian yang dia kenakan saat ditangkap, yang kini kebesaran. Dimas Anggara menghirup udara kebebasan pertamanya setelah hampir 4 tahun, dia mendapat remisi karena berkelakuan baik. Dia berdiri di depan gerbang lapas. Dia menunggu. 1 menit. 5 menit. 30 menit. Tidak ada yang datang. Tidak ada keluarga. Tidak ada pengacara. Tidak ada teman. Dia merogoh sakunya. Dia hanya punya sedikit uang saku sisa pembinaan di dalam, dan sebuah KTP yang sudah hampir kedaluarsa. Dia mencoba menelepon nomor orang tuanya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Dia tahu mereka telah pindah. Mereka menjual rumah lama mereka karena malu, dan menghilang. Dia sendirian. Dia duduk di warung seberang lapas, memesan teh tawar. Dia harus kemana? Dia tidak punya rumah. Dia tidak punya pekerjaan. Namanya hancur. Siapa yang mau mempekerjakan mantan napi kasus penggelapan yang beritanya dulu viral? Lalu dia teringat.
Ada satu orang lagi di dunia ini yang hidupnya sama hancurnya dengan hidupnya. Satu-satu orang yang terikat padanya oleh takdir yang memalukan. Rani. Dia masih ingat alamat kampung yang pernah Rani sebutkan. Tempat di mana ayahnya Rani berasal. Dengan sisa uang yang dia punya, dia naik bus antar kota. Perjalanan yang panas, sesak, dan berdebu. Perjalanan yang memakan waktu 8 jam, membawanya ke sebuah desa terpencil di pedalaman Jawa. Saat senja, Dimas tiba di desa itu. Dia berjalan kaki menyusuri jalan tanah yang becek. Dia bertanya kepada beberapa orang, rumah Harno atau Rani. Warga menunjuk ke sebuah gubuk di ujung desa. Paling jelek, paling terpencil. Dimas tiba di depan gubuk berdinding papan kayu yang sudah lapuk. Bau anyir dari kandang ayam di sebelahnya menusuk hidung. "Permisi?" panggilnya. Seorang wanita keluar. Dimas tertegun. Dia hampir tidak mengenalinya. Wanita itu kurus kering, kulitnya gelap terbakar matahari. Rambutnya kusam, diikat asal. Dia memakai daster yang sudah sobek di bahunya. Tangannya kapalan, kotor bekas mencuci. Itu Rani. Tapi api di matanya telah padam. Yang tersisa hanya mata yang lelah dan kosong. "Mau cari siapa?" tanya Rani, suaranya serak. Dia tidak mengenali Dimas. "Ran, ini aku." "Dimas?" Rani membeku. Matanya membelalak, bukan karena rindu, tapi karena ngeri. Dia mundur selangkah. "Kamu?" desisnya. Aku bebas," kata Dimas lemah. "Terus kamu ke sini?" teriak Rani, amarahnya yang telah lama terpendam tiba-tiba meledak. "Mau apa kamu? Mau hancurkan aku lagi? Nggak cukup kamu bikin aku jadi gembel? Gara-gara kamu, gara-gara kamu." Dia mengambil sapu lidi dan memukulkannya ke tubuh Dimas. Pergi, badan. "Pembawa sial. Hentikan, Ran. Aku nggak punya tempat lain." Dimas menahan pukulan itu. "Aku juga nggak punya apa-apa. Pergi." "Mama?" Sebuah suara kecil terdengar dari dalam. Seorang anak laki-laki kurus, berusia sekitar 4 atau 5 tahun, mengintip dari balik pintu. Dia telanjang dada, kulitnya kotor, dan matanya penuh ketakutan. Dimas tertegun. "Anaknya." "Danif, masuk," bentak Rani. Dimas menatap anak itu. Dia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada cinta. Tidak ada koneksi. Yang dia rasakan hanya betapa menyedihkan pemandangan ini. Rani berhenti memukul. Sapunya jatuh. Dia mulai menangis. Tangisan yang kering dan putus asa. "Ibu sudah meninggal tahun lalu," katanya lirih, menatap tanah. "Bapakmu?" "Ayahku kabur entah kemana, dikejar utang. Tinggal aku sendiri di sini. Cuci baju orang apa saja buat kasih makan dia." Dia menunjuk anaknya. Dimas menelan ludah. Dia melihat ke dalam gubuk. Gelap. Hanya ada satu dipan kayu dan tikar. Dia memandang Rani. Rani memandangnya. Mereka tidak lagi melihat pria, direktur, yang gagah atau wanita, simpanan, yang menggoda. Mereka melihat dua orang gagal. Dua pecundang. Aku lapar, Ran," kata Dimas. Rani menatapnya lama. Kebencian di matanya meredup, digantikan oleh kekosongan yang sama dengan yang dirasakan Dimas. Dia berbalik badan, masuk ke dalam gubuk. "Cuma ada nasi aking sama garam," katanya dari dalam kegelapan. Dimas menghela napas panjang. Dia melangkahkan kakinya, masuk ke dalam gubuk yang pengap itu. Ini bukan rumah. Ini bukan kebebasan. Ini adalah penjara mereka yang sesungguhnya. Sebuah penjara yang mereka bangun sendiri, di mana mereka terpaksa harus menghabiskan sisa hidup mereka bersama. Dan di tempat lain, di kota yang gemerlap, Alina sedang tertawa sambil menerima suapan kue pertama dari putranya. 1 tahun berlalu sejak Dimas dibebaskan. 10 tahun sejak hari di mana dunia Alina runtuh di rumah sederhana bercat hijau pudar itu. Waktu telah mengalir seperti sungai besar, membawa pergi lumpur dan puing-puing, menyisakan air yang jernih dan dasar yang kokoh. Malam ini, di sebuah ballroom hotel termewah di Jakarta, Alina berdiri di atas panggung. Cahaya spotlight menyorotnya, gaun malam berwarna emerald yang dipakainya berkilauan,
memancarkan aura keanggunan dan kekuasaan yang tak terbantahkan. Dia bukan lagi Bu Alina. Dia adalah Alina Suryajaja, nama keluarga dari almarhum ayahnya, yang kini dia sandang kembali dengan bangga. Di tangannya, sebuah piala kristal yang berat. CEO wanita paling berpengaruh se-Asia Tenggara. Terima kasih, suara Alina terdengar jernih dan tenang di seluruh ruangan. Ada yang bilang, kita dibentuk oleh apa yang kita bangun. Tapi saya percaya, kita lebih dibentuk oleh apa yang berhasil kita hancurkan, lalu kita bangun kembali. Dia tersenyum, senyum yang tulus. Saya mendedikasikan ini, dia mengangkat pialanya, bukan hanya untuk tim saya yang hebat, atau untuk mentor terbaik saya, ibu saya. Matanya beralih ke Rian. Tapi untuk seorang anak laki-laki yang mengajari saya bahwa masa depan yang cerah selalu lebih penting daripada masa lalu yang kelam. Terima kasih. Riuh tepuk tangan menggema. Saat dia kembali ke mejanya, asistennya, Rina, yang kini menjadi kepala stafnya, menghampirinya dengan sebuah amplop kumal di tangan. Maaf, Bu Alina, bisik Rina. Ini datang lagi. Seperti biasa. Dari alamat yang sama. Alina menatap amplop itu. Kertasnya tipis dan coklat. Alamat pengirimnya ditulis dengan tangan yang gemetar dari sebuah desa terpencil di pedalaman Jawa. Sudah 3 kali surat seperti ini datang dalam setahun terakhir. Yang pertama dan kedua, dia biarkan Rina yang membacanya. Apa isinya? Tanya Alina pelan, di tengah keriuhan pesta. Rina tampak enggan. Sama seperti sebelumnya, Bu. Permintaan uang. Tapi kali ini lebih mendesak. Alina mengambil surat itu. Dia membukanya di sana, di tengah-tengah perayaannya. Tulisan tangannya adalah milik Rani. Tapi itu bukan lagi tulisan seorang wanita. Itu tulisan tangan orang yang putus asa. Alina, aku tahu kamu benci aku. Aku sudah tidak peduli. Ini bukan untukku. Ini bukan untuk Dimas. Pria itu, dia sudah mati. Alina mengernyit. Mati? Dia tidak mati fisik. Tapi jiwanya sudah tidak ada. Sejak dia pulang dari penjara 5 tahun lalu, dia hanya duduk. Dia tidak kerja. Dia tidak bicara. Dia hanya menatap dinding gubuk ini. Dia jadi beban. Beban yang lebih berat dari bayiku dulu. Anakku, Dani, sekarang berumur 10 tahun. Dia kurus. Dia sering sakit. Aku kerja cuci baju tetangga, tapi tidak cukup. Dia harus sekolah. Dia tidak boleh jadi seperti bapaknya. Dia tidak boleh jadi seperti aku. Aku mohon, Alina. Bukan sebagai sepupu. Bukan sebagai teman. Tapi sebagai sesama ibu. Anak ini, dia tidak berdosa. Tapi dia menanggung hukuman yang lebih berat dari kami. Aku tidak minta banyak. Kirimkan uang untuk sekolahnya. Setelah itu, aku janji aku akan mati dan tidak akan pernah mengganggumu lagi. Kasihanilah dia, nah. Demi Tuhan, kasihanilah anak ini. Alina selesai membaca surat itu. Rian, yang melihat perubahan raut wajah ibunya, menghampiri. Ada apa, Ma? Alina menatap putranya. Rian yang sehat, cerdas, bersekolah di sekolah internasional terbaik, yang memiliki masa depan cerah. Lalu dia memikirkan Dani. Anak laki-laki lain, di gubuk yang pengap, yang juga memiliki darah Dimas, tapi bernasib 1000 kali lebih buruk. Tidak ada, sayang, kata Alina, melipat surat itu dengan rapi. Hanya urusan lama. Mama mau berdansa? Ajak Rian, mengulurkan tangannya dengan gagah, berusaha mengalihkan perhatian ibunya. Alina tersenyum. Dia mengambil tangan putranya. Tentu. Dia meletakkan surat Rani di atas meja, di samping piala kristalnya yang berkilauan. Dia dan Rian berjalan ke lantai dansa. Saat musik mengalun, dia memeluk putranya. Mama sayang kamu, bisiknya. Rian juga sayang Mama. Malam itu, setelah pesta selesai, Alina pulang ke rumah. Dia masuk ke ruang kerjanya yang megah. Dia mengambil surat Rani. Ibunya masuk. Surat dari dia lagi? Alina mengangguk. Mau kamu apakan? Tanya Susan. Dibuang? Alina terdiam sejenak. Dia teringat pada dirinya sendiri, puluhan tahun lalu, yang selalu tulus membantu Rani dan keluarganya.
Dia teringat pada bayi tak berdosa yang dulu dia lihat di pangkuan Dimas. Anak itu tidak bersalah, kata Alina pelan. Dia mengambil ponselnya. Dia tidak menelepon Pak Budi. Dia tidak menelepon Pak Rahmat. Dia menelepon manajer bank pribadinya. Pak Hendra, katanya. Saya ingin membuka satu rekening dana abadi, Trust Fund. Atas nama Dani Anggara. Susan menatapnya, terkejut. Ya, lanjut Alina. Saya akan transfer 500 juta ke rekening itu. Dana itu tidak bisa diambil tunai oleh siapapun, termasuk wali atau ibunya. Dana itu hanya bisa dipakai untuk membayar langsung tagihan sekolah, buku, seragam, dan biaya kesehatan anak itu, sampai dia lulus universitas. Atur semuanya. Pastikan ibunya tidak bisa menyentuh uang itu sepeser pun. Dia berhenti sejenak. Dan pastikan mereka tidak pernah tahu ini dari saya. Gunakan nama Yayasan Amal Anonim. Dia menutup telepon. Ibunya menatapnya. Kamu hatimu terlalu baik. Nah. Alina menggeleng. Bukan, Bu. Ini bukan kebaikan hati. Ini penegasan, katanya. Rani dan Dimas, hukuman mereka adalah hidup bersama dalam kemiskinan dan penyesalan. Mereka tidak akan pernah bebas dari itu. Tapi anak itu, lanjut Alina, aku tidak akan membiarkan lingkaran setan itu berlanjut. Aku tidak akan membiarkan kebencianku pada mereka menciptakan satu lagi Dimas atau Rani di masa depan. Ini bukan tentang memaafkan mereka, Bu. Ini tentang memastikan aku menang secara absolut. Aku tidak hanya menyelamatkan diriku dan Rian. Aku menyelamatkan masa depan yang bahkan tidak mereka tahu bisa diselamatkan. Alina mengambil piala kristalnya dari atas meja. Dia meletakkannya di rak, di sebelah foto Rian yang sedang tersenyum. Malam itu, di gubuk yang pengap, Rani menangis putus asa. Di penjara tak terlihatnya, Dimas menatap kegelapan. Dan di istananya, Alina tersenyum. Dia telah menghancurkan masa lalu para pengkhianatnya, dan pada saat yang sama, dia baru saja membeli masa depan anak mereka, bukan karena kasihan, tapi karena dia bisa. 12 tahun kemudian, waktu telah merentangkan jaringnya, menempatkan setiap bidak pada takdir akhir mereka. Di sebuah aula universitas negeri ternama, seorang pemuda gagah berdiri di podium. Namanya Dani Anggara. Wajahnya bersih, matanya tajam, dan setelan jas wisuda yang dipakainya terlihat pas di badannya yang tegap. Dia adalah lulusan terbaik Fakultas Teknik, penerima beasiswa penuh. Dia sedang menyampaikan pidato kelulusan. Banyak dari kita, katanya, suaranya mantap, berterima kasih kepada orang tua, dosen, dan teman. Saya juga. Tapi hari ini, saya ingin berterima kasih kepada seseorang yang tidak pernah saya temui. Seorang malaikat tanpa nama. Di barisan belakang, seorang wanita kurus berwajah tua, jauh lebih tua dari usianya, menyimak. Itu Rani. Dia datang sendirian dengan bus malam, memakai satu-satunya kebaya pudar miliknya. Saya berasal dari tempat di mana, masa depan, adalah kata yang mustahil. Lanjut Dani, tidak tahu ibunya ada di sana. Ayah saya adalah pria yang hancur. Ibu saya adalah wanita yang terluka. Kami hidup dalam keputusasaan. Saya seharusnya berakhir di sana. Tetapi suatu hari, mata Dani berkaca-kaca, sebuah surat datang. Sebuah yayasan anonim menawarkan untuk membiayai hidup saya. Bukan hanya sekolah, tapi buku, makanan, vitamin. Mereka menuntut saya untuk mendapat nilai bagus, dan sebagai gantinya, mereka memberi saya dunia. Rani, di belakang, terguncang oleh isak tangis yang hening. Dia tahu. Dia selalu tahu. Pria yang disebutnya, Beban, Dimas, telah meninggal 8 tahun lalu karena sirosis hati, di gubuk pengap itu, tanpa penyesalan dan tanpa kata-kata. Rani menguburkannya sendirian. Dan sejak hari itu, dia hidup hanya dengan satu tujuan, memastikan anaknya tidak gagal. Dan satu-satunya alasan dia bisa melakukannya adalah karena uang itu. Uang yang datang seperti jam setiap bulan. Uang yang terasa seperti belas kasihan, sekaligus tamparan paling keras di dunia. Saya tidak tahu siapa Anda, tutup Dani di podium, tapi dimanapun Anda, terima kasih telah memutus rantai itu.
Anda tidak hanya menyelamatkan saya. Anda menyelamatkan generasi setelah saya. Rani tidak sanggup bertepuk tangan. Dia keluar dari aula sebelum Dani melihatnya. Dia harus kembali ke desa. Dia masih punya tumpukan cucian orang yang harus diselesaikan. Itu adalah hukumannya. Seumur hidup. Di sebuah kafe di Milan, Rian Suryajaja, tampan, brilian, dan berusia 26 tahun, sedang tertawa bersama tunangannya. Dia baru saja menutup kesepakatan besar untuk ekspansi PT Jaya Abadi di Eropa. Dia adalah cerminan ibunya, cerdas, tegas, namun memiliki kehangatan yang tidak pernah dimiliki Alina di masa mudanya. Dia adalah pria yang utuh. Dia mengirim pesan singkat ke ibunya, Dildone, M.A. Pulang minggu depan. Love you. Ribuan kilometer jauhnya, di sebuah villa pribadi yang menghadap laut di Bali, Alina Suryajaja, kini berusia akhir 40-an, dengan uban perak yang elegan di rambutnya, membaca pesan itu. Dia tersenyum. Dia sudah pensiun dini 5 tahun lalu, menyerahkan kendali perusahaan kepada Rian dan tim yang dia percaya. Hidupnya kini diisi dengan yoga, meditasi, dan mengelola yayasan filantropi terbesarnya. Di tabletnya, sebuah email masuk dari manajer dana abadi yang telah lama dia lupakan. Subjek, laporan akhir, dana pendidikan AN Dani AYTH. Ibu Alina, sesuai mandat, dengan kelulusan saudara Dani Anggara, S1 Teknik, cum laude, dana abadi ini resmi ditutup. Semua sisa dana telah dialihkan ke program beasiswa umum sesuai instruksi. Misi selesai. Selamat. Alina menatap email itu. Dia teringat surat-surat kumal dari Rani yang memohon-mohon, teringat bayi tak berdosa, teringat pria yang membusuk di gubuk. Dia tidak membalas email itu. Dia hanya menekan tombol arsip. Dia berdiri, berjalan ke teras, menatap matahari terbenam yang mewarnai langit dengan warna emas dan ungu. Dia telah menghancurkan pengkhianatnya, menyelamatkan putranya, dan, hampir tanpa usaha, menciptakan masa depan untuk anak musuhnya. Dia menyesap teh melatinya. Rasanya tidak pahit, tidak juga manis. Rasanya menang.